Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam, Pak Gama. Perkenalkan, nama saya Azrul Noval Auliah dari kelas IFPA 310. Di sini ingin mempresentasikan tugas besar pada mata kuliah pembelajaran mesin. Di sini tugasnya adalah untuk membuat model unsupervised learning. Di sini saya menggunakan algoritma K-means ya untuk membantu proses klasterisasinya. Pada tugas ini, saya diberikan data historis pelanggan pada suatu dealer, ya, di mana masing-masing pelanggan itu ada label dia itu atau tidak tertarik dalam membeli kendaraannya. Di sini tugas clustering ya itu adalah saya diminta untuk mengelompokkan pelanggan-pelanggan tersebut berdasarkan semua fiturnya tanpa melihat label apakah pelanggan tersebut tertarik atau tidak. Fitur-fiturnya ada banyak, ada 11 fitur di sini, ada penjelasannya juga sudah saya tuliskan di sini. Sebelumnya, ini saya mengerjakan di Jupyter, dan ini semua sudah saya kerjakan duluan, ya, sudah saya running duluan, karena untuk proses klasterisasinya dan evaluasi modelnya itu cukup lama, hampir sekitar 15 menitan. Jadi di sini sudah saya running programnya terlebih dahulu. Pertama pastinya kita import library dulu yang saya butuhkan, ada Pandas, NumPy, dan sebagainya. Pastinya pertama kita load data trainingnya terlebih dahulu. Di sini ada infonya, ada sekitar 280.000 baris ya dengan fitur-fitur ini. Terus kita tahap pertama kita data cleaning ya, kita membuang fitur-fitur yang menurut saya itu tidak penting. Pertama pastinya itu ada label tertarik ya. Di sini kan merupakan label dan karena saya tidak membutuhkannya, saya mengerjakan unsupervised learning ya, jadi saya drop fitur tertarik. Kemudian juga untuk fitur ID dan SIM itu saya buang juga karena untuk ID itu menurut saya kan ID lebih seperti primary key pada dataset ini ya. Dia yang membedakan suatu baris dengan baris lainnya. Jadi menurut saya tidak memberikan pengaruh penting nantinya ke dalam model. Kemudian SIM juga walaupun jika kita lihat di sini itu ada sedikit pelanggan yang tidak mempunyai SIM, namun hampir bisa dikatakan 99% ya mungkin ya, semua pelanggan itu punya SIM. Jadi menurut saya ya tidak berguna ataupun nantinya tidak berpengaruh secara signifikan. Saya drop ID dan SIM-nya ya, di sini hasilnya. Kemudian saya juga membuang atau meng-drop fitur-fitur yang sifatnya kategorial dan dia kategorinya sedikit, seperti jenis kelamin, sudah asuransi, umur kendaraan, dan kendaraan rusak di sini, saya drop. Dengan tujuan supaya nanti proses normalisasinya itu tidak terganggu. Takutnya kalau misalkan ada fitur yang kategorinya sedikit ini, nilai normalisasinya itu eee, kayak tidak selaras ataupun kayak kayak sedikit timpang gitu ya. Jadi menurut saya, ya lebih baik kita hapus saja deh fitur itu deh. Kemudian ini hasilnya ya, setelah saya meng-drop semua fitur-fitur yang tidak saya perlukan, masih ada sisa 5 fitur. Kemudian bagaimana dengan missing value ya, atau nilai kosong, saya memutuskan untuk membuangnya ya, baris-baris yang memiliki nilai kosong. Karena jika kita perhatikan di sini, itu untuk masing-masing fitur, nilai kosongnya itu tidak begitu banyak, hanya ada sekitar 4-5%, dan ya menurut saya apabila nilai-nilai kosong ini dibuang pun juga menurut saya sisa data-datanya itu menurut saya juga masih merepresentasi gitu terhadap data pelanggan secara keseluruhan. Jadi menurut saya tidak apa untuk dibuang. Ini adalah rows sebelum dibuang nilai kosongnya. Di sini kita buang nilai kosongnya pada masing-masing fitur dan di sini adalah baris setelahnya. Jadi kalau misalnya kita dihitung persentase baris yang saya drop atau buang itu sekitar ya 22%. Jadi masih cukup wajar ya menurut saya. Di sini hasilnya. Kemudian pastinya untuk di sini kan ada premi yang angkanya itu sampai
sampai ribuan ya, sampai puluhan ribu. Jadi untuk supaya nilainya semua selaras, kita normalisasikan menggunakan min-max normalization, sehingga nilainya itu dalam rangka 0 sampai 1. Ini hasilnya. Kemudian kita mencari untuk masing-masing fiturnya itu kita mencari nilai outlier atau nilai pencilan dengan menggunakan histogram dan box plot. Dengan box plot di sini kita bisa lihat ya di premi ini banyak outlier-nya. Tapi apabila kita perhatikan atau kita analisa lebih lanjut, premi ini itu adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan setiap tahunnya ya. Nah, terus juga kita pun juga tidak tahu gitu produk asuransi untuk masing-masing pelanggan itu apa. Jadi bisa saja masing-masing pelanggan itu membeli atau mempunyai produk asuransi yang berbeda, sehingga nilai fitur pada premi ini menjadi terdistribusi cukup banyak gitu ya di sini. Jadi menurut saya memutuskan untuk tidak membuangnya karena nilai outlier ini menurut saya cukup normal, dapat bisa terjadi gitu ya di kehidupan nyata, karena ya tadi kita nggak tahu produk asuransi para pelanggan itu bagaimana gitu ya. Nah, kemudian pada penelitian ini saya melakukan 2 eksperimen. Satu eksperimen pertama adalah saya menggunakan data input dari fitur-fitur yang telah direduksi dimensinya. Kemudian eksperimen kedua, saya akan memilih fitur-fitur yang tidak direduksi. Fitur-fitur tersebut saya pilih berdasarkan nilai korelasinya. Nah, di eksperimen pertama menggunakan reduksi dimensi, saya menggunakan PCA atau Principal Component Analysis. Saya dibantu dengan library Escalon Decompositions. Di sini bisa langsung saya meminta untuk dari kelima fitur, kelima kolom ini dibuat jadi 2 kolom, ya, direduksi menjadi 2 kolom. Nah, di sini hasilnya. Namun karena masih ada nilai yang minus, saya normalisasi sehingga nilainya dari 0 sampai 1. Kemudian saya plot di sini. Secara singkat, secara kasat mata kita bisa lihat ya, cukup nilainya, plotnya ini sudah cukup ya sedikit terkelompokkan ya dengan jelas, karena ini ada gap-nya di sini, tapi ya mungkin ada data point di sini yang kita masih belum tahu klaster mana dia. Nah, di sini kita bikin algoritma K-means ya untuk clustering-nya nanti. Um, Cukup panjang, namun di sini itu pada intinya ada di sini di mana akan terus di looping gitu ya. Nanti akan terus di looping sebanyak max iterations di sini. Uh, di mana setiap iterasinya itu, setiap loopingannya itu, setiap iterasi loopingnya itu akan dilakukan proses klasterisasi, di mana dipilih centroid awalnya dipilih secara random, nanti seiring berjalannya iterasi nanti dihitung centroidnya bakal diganti berdasarkan rata-rata dari klasternya gitu loh. Akan terus dilakukan seperti itu sampai max iterations atau kalau enggak sampai centroidnya itu tidak berubah lagi gitu loh. Ya, apakah ini di sini, apakah dia berubah lagi? Kalau nggak berubah berarti dikatakan sudah cukup, kelasnya sudah cukup optimal gitu ya. Nah, di sini udah masuk ke hasil klasterisasinya. Pertama ini adalah hasil klasterisasi dengan data input yang PCA tadi, Principal Component Analysis. Di sini angkanya 2, di sini angkanya 3, K4, dan K5. Kalau misalnya kita lihat di sini, sudah cukup baik. Bahkan di sini juga kita bisa perhatikan ya, di sini tuh kan, ini plot yang sebelum diklasterisasi dan tadi yang setelah kan, dan cukup sama, cuma bedanya mungkin ini yang vertikal, tadi yang horizontal. Kalau misalnya kita perhatikan di sini gap-nya itu ada di 0,5 ya, di ini dan ini juga ada di sekitar 0,5. Jadi bisa dikatakan ya sudah cukup, baik ya untuk mengklasterisasinya. Ini yang kelima. Nah, kemudian yang eksperimen kedua, di sini saya mencari korelasinya masing-masing untuk masing-masing fitur. Saya memutuskan untuk memilih kolom premi dan umur. Mengapa? Karena premi dan umur di sini itu yang paling positif, walaupun sangat sedikit. Ya, di sini ada 0,04, 0,06 ya.
sangat sedikit, jadi yang paling besar, nilai korelasinya itu ya premi dan umur, gitu. Jadi kita klaster, di sini hasilnya, namun, jika kita secara singkat, secara kasat mata, secara logika, mungkin lebih proses hasil klasterisasinya tadi lebih baik di sini ya, karena menurut saya di sini cukup padat, cukup simetris juga gitu ya. Terus juga kalau di sini secara mengejutkan bahkan dia berbeda gitu, plot sebelum dan sesudah diklasterisasinya itu berbeda, ini sebelum dan ini sesudah. Jadi ya, eksperimennya saya, tidak saya lanjutkan, tidak saya pakai karena menurut saya hasilnya itu tidak cukup representasi gitu dengan, yang sebelum dengan yang sesudah. Kemudian, saya juga memilih kolom kanal penjualan dan umur sebagai data input. Ini adalah kolom dengan nilai korelasi yang paling negatif ya di sini, -0,5, sangat cukup negatif. Di sini saya, mmm klasterkan gitu ya dengan K-means dan bisa kita lihat di sini itu, sangat-sangat amat buruk ya dalam hasil klasternya ya, masih ngacak, masih belum tahu ya, masih belum bisa kelompokannya di mana gitu ya. Menurut saya ini, karena max iteration di sini itu untuk data input yang di sini itu masih kurang max iterations-nya, masih butuh iterasi lebih. Nah, namun karena di sini bahkan untuk iterasi maksimal iterasinya 10 saja sudah cukup lama gitu ya. Tadi hampir sekitar 15 sampai 20 menitan. Mungkin karena laptop saya juga, I don't know. Tapi, saya memutuskan ya untuk tidak memakai eksperimen ini. Kenapa? Karena ya untuk menambahkan ini aja nanti akan menambahkan waktu yang cukup lama, ya. Jadi, ya lebih baik untuk tidak dilanjutkan, saya akan memakai, eksperimen lainnya yang sudah cukup jelas, yang sudah cukup, yang saya personally sudah cukup puas juga untuk melihat hasil klasterisasinya, yaitu dengan, yang data input-nya itu menggunakan, fitur hasil reduksi dimensi. Jadi itu ya ada ada 2 eksperimen berarti ya, tapi saya memilihnya yang, eee, data input-nya menggunakan fitur hasil reduksi dimensi. Nah, ini kita evaluasi K-means-nya, kita, melihat K berapa yang paling optimal ya, berapa klaster yang paling optimal. Di sini saya menggunakan elbow method, di sini saya dibantu dengan library sklearn cluster ya, untuk, membantu proses, nilai dari si sum square distance-nya ini ya. Nah, di sini itu ada distortions, di sini ada K-nya. Distortions ini itu adalah yang tadi sum square distance-nya itu, yang di mana, jarak kuadrat antara titik sentroid dan, masing-masing poin data itu yang nantinya dijumlahkan dan dirata-ratakan gitu ya. Dan menurut, konsep yang dari elbow method ini, kita harus memilih K yang, sudah mulai, grafiknya itu sudah mulai cukup landai gitu ya, sudah cukup, eee, menurun gitu perlambatannya, penurunannya. Nah, bisa kita lihat di sini ya, yang K yang memenuhi itu ada K3 gitu ya. Jadi kesimpulannya, hasil klasterisasi yang paling optimal itu dengan nilai K ya, yang di mana data input-nya itu yang hasil dari reduksi dimensi menggunakan PCA. Nah, di sini adalah yang tadi ya, yang di atas. Ini adalah, hasil klasterisasi yang paling optimal untuk dataset, pelanggan pada dealer, mobil ini. Dan di sini sudah saya tambahkan pada, data frame yang awal, kolom tambahan cluster, jadi kita tahu, kita bisa, lihat nih, untuk masing-masing baris di sini, ini klasternya yang mana, nanti yang serupa yang mana, yang serupa yang mana, seperti itu. Jadi, begitu saja, presentasi tugas besar oleh saya. Terima kasih, lebih kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.